Mungkin bisa diceritakan juga ke para sobat Marling gitu Pak ya, tips dan trik setelah lulus langsung bekerja di KKP atau bagaimana Pak pada saat waktu itu? Saya awalnya itu guru. Oh guru Pak, oke. Jadi lulusan FPK bisa jadi Di guru guru, juga. menarik ya berarti ya. Jadi lulusan FPK bisa jadi Bisa macam-macam jadi Pak guru. ya. Halo Sobat Marlin, kembali lagi bersama saya Seto Windarto dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Hari ini kita ada di sesi Alumni Talk. Nah, bersama dengan saya ada Bapak Hilmi yang merupakan alumni dari Ilmu Kelautan tahun 93. Iya. Betul ya Pak ya? Benar. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, Bapak sekarang bekerja di mana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Muhammad Hilmi, pernah menjadi mahasiswa atau alumni dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan. Saya masuk tahun 1993 dan lulusnya bulan Mei 1998. Waktu itu masih masih sangat hangat-hangatnya reformasi dan senang sekali saya bisa kembali ke sini setelah 15 tahun sebenarnya. 2013 saya sempat berkunjung dan banyak perubahan. Senang sekali dosen saya, alumni juga sudah menjadi pejabat di kampus ini. Ya. Sekarang bekerja di mana Pak Hilmi? Saya bekerja sebagai analis konservasi kawasan pada kantor BKKPN Kupang. Jadi kantor BKKPN Kupang adalah UPT, Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola 7 kawasan konservasi perairan nasional. Kantor BKKPN Kupang itu berada di Kupang, tetapi memiliki beberapa wilayah kerja di Taman Wisata Alam Gili Matra, kemudian Taman Wisata Perairan Kapoposang, kemudian Taman Wisata Perairan Laut Banda dan perairan sekitarnya, Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Tenggara, kemudian ada Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Waigeo sebelah barat. Nah, untuk Raja Ampat dan Waigeo sebelah barat sekarang sudah digabung. Kalau dulunya dia terpisah, tetapi tetap masih dalam satu pengelolaan di bawah kantor BKKPN Kupang. Oke, mungkin bisa diceritakan ke para sobat Marlin Pak, kira-kira di situ pekerjanya tuh ngapain aja ya Pak? Pekerjaan saya itu terutama terkait dengan pengumpulan data biofisik, ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun, serta melakukan penyadaran masyarakat, bagaimana masyarakat dapat melakukan pemanfaatan perairan secara lestari dan bertanggung jawab. Selain itu ada kegiatan-kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau dihubungkan pada saat kuliah dulu nih Pak ya, mata kuliah apa sih Pak yang relate dengan pekerjaan Bapak sekarang, dan mungkin ada mata kuliah favorit Bapak dulu waktu kuliah mungkin? Sebenarnya kalau kita bicara mata kuliah relevan, hampir semuanya itu relevan kalau menurut saya, karena kita mendapatkan mata kuliah atau pelajaran tentang biologi laut, itu juga terkait dengan ekosistem pesisir dan laut yang penting, terumbu karang, mangrove dan lamun itu kita pelajari. Kemudian kita akan pernah punya mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir. Nah, itu sangat penting di dalam sekarang ini kan rezimnya adalah bagaimana pemanfaatan ruang laut itu diatur sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan manfaat bagi negara dan menjamin kepastian berusaha dari masyarakat dan juga pelaku usaha. Tapi saya yakin bahwa sekarang pasti lebih maju lagi, karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dulunya kita tidak peroleh, sekarang dapat diperoleh dengan baik, tentunya dengan keunggulan SDM yang dimiliki oleh dosen-dosen yang ada di FPIK ini. Dan juga mungkin waktu itu lagi berkembang pada saat sebelum saya keluar itu penginderaan jarak jauh, dan saat ini sudah sangat berkembang sekali dan sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan kita. Bagaimana memanfaatkan drone dan lain-lain, itu sudah sangat membantu di dalam melakukan analisis data ekosistem di laut nih. Oke, mungkin bisa diceritakan juga ke para sobat Marlin gitu Pak ya,
tips dan trik setelah lulus langsung bekerja di KKP atau bagaimana Pak pada saat waktu itu? Saya awalnya itu guru. Oh, guru Pak. Oke. Jadi lulusan FPK bisa jadi guru juga. Wah, menarik ya berarti ya. Jadi lulusan FPK bisa jadi macam-macam bisa jadi Pak, guru. ya? Bisa Kemudian, jadi guru. Saya gimana, guru Pak? di SMK Sekolah Menengah Kejuruan karena pada tahun berapa itu ya, tahun 2004 itu kan lagi digalakkan vokasional sekolah vokasi sekolah kejuruan. Jadi banyak dibutuhkan guru-guru yang memiliki keahlian di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian saya pindah ke Dinas Kelautan dan Perikanan dan kemudian saya ke BKKPN Kupang. Intinya begini sebenarnya, paling penting itu adalah teruslah semangat belajar, kemudian juga menggali informasi dan belajar dari masyarakat tentunya, karena masyarakat itu juga punya kompleksitas permasalahan dan juga punya pengalaman yang baik tentunya, bisa mahasiswa belajar di situ. Kemudian juga paling penting adalah mengkritisi dan kan kebijakan itu kan sangat cepat sekali berubah. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi bahan diskusi dari mahasiswa sehingga membentuk pola pikir yang lebih luas ya, cakrawala berpikir yang lebih luas ditambah dengan pengalaman ilmu dari masyarakat. Saya pikir akan sangat memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Oke. Nah, Pak, selama dulu Bapak kuliah gitu ya, ada pengalaman menarik atau ada juga tips untuk mahasiswa yang sedang berkuliah itu harus mengikuti, apakah kan ada istilah tuh Pak, apa harus fokus kuliah saja, apakah harus ikut organisasi atau bagaimana Pak pada saat kuliah dulu? Dua-duanya penting kalau menurut saya, karena untuk bekerja di pemerintah dua kompetensi itu dibutuhkan. Ya, dua kompetensi dibutuhkan, bagaimana organisasi melatih mahasiswa untuk tampil berpikir kritis, kemudian berpikir solutif tentunya. Kemudian juga dengan belajar itu kan menambah referensi dari mahasiswa untuk cepat di dalam adaptasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang apa yang menjadi tujuan organisasi, baik itu di pemerintah, di swasta, itu cepat diadaptasi oleh mahasiswa lewat proses pembelajaran tentunya. Oke, Pak, kalau saya boleh kepo sedikit ya Pak ya, dosen favoritnya dulu tuh siapa Pak kalau di FPK Pak? Masih ingat nggak Pak? Banyak sih sebenarnya, banyak ya. Dosen favorit itu karena sering bekerja sama ya. Kalau kayak Pak Agus Trianto karena pembina MDC waktu itu, jadi favorit di dalam hal bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan penyelaman yang berbasis ilmu. Kemudian ada juga Pak Munasik membantu kita. Kemudian juga ada beberapa dosen juga kayak misalnya Pak Profesor, mungkin sudah pensiun ya, mantan dekan kita di sini, Pak Agus Sabdono. Nah, itu juga masih aktif beliau. Masih aktif ya. Profesor Agus Sabdono itu juga membimbing di dalam kegiatan-kegiatan penelitian gitu. Dan juga sebenarnya banyak dosen yang waktu saya keluar di sini masih ke sekolah dan juga baru pulang sebenarnya, kayak Pak Krisna, Ibu Wijas ya. Seperti itu. Nah, di ilmu kelautan ini kan kita tidak hanya belajar di kelas Pak ya, tapi kita juga di lapang. Itu berarti banyak jalan-jalannya juga ya Pak ya. Pada saat zamannya Bapak dulu juga sering jalan-jalan selam, diving, snorkeling atau gimana Pak? Untuk menarik minat para calon mahasiswa baru tentunya itu kan sesuatu hal yang sangat menarik ya Pak. Iya, karena saya di MDC juga, di Marine Diving Club, jadi kita punya program rutin merekrut anggota baru, kemudian juga melakukan aktivitas penyelaman tidak hanya di kalau zamannya saya masih lingkup Jawa Tengah sampai ke Karimun Jawa, tapi sekarang saya lihat sudah semakin mahasiswa penelitiannya sudah semakin beragam, jangkauannya juga semakin luas sampai ke Indonesia Timur. Di tempat saya di Kupang itu banyak anak-anak Undip yang masih mahasiswa sudah jago-jago semuanya. Jadi masih ada kesempatan ya Pak untuk mahasiswa Undip khususnya misal ilmu kelautan untuk penelitian mungkin di tempatnya Bapak bisa ya Pak? Kalau di penelitian tempat kami sangat terbuka dan kami sangat mendukung untuk kegiatan penelitian. Bahkan juga ada beberapa
alumni yang dari sini yang bekerja di BKKPN Kupang, jadi sangat terbuka sekali untuk bahkan sangat dibutuhkan sebenarnya. Karena di beberapa tempat kan kawasan-kawasan laut kita masih kekurangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan memang. Oke, berarti sangat dibutuhkan sekali Pak ya. Iya. Jadi apabila kita berbicara mengenai hal tersebut, peluang kerja dari lulusan FPIK Undip ini sangat luas ya Pak ya? Sangat luas dan masih dibutuhkan di dunia kerja. Oke, tuh ya. Jadi untuk semuanya nggak usah ragu kalau ingin menjadi seseorang yang sukses seperti alumni kami ini ya, bisa mendaftar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Nah, untuk yang terakhirnya Pak, apa ada pesan untuk para calon mahasiswa dan juga mahasiswa yang ada di FPIK? Ya, pesannya teruslah belajar, berorganisasi dan juga bagaimana bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir kemudian juga mengkaji peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan dan regulasi di bidang kelautan dan perikanan. Karena dengan begitu mahasiswa punya pengalaman yang banyak dan tidak ketinggalan informasi itu. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak sudah memberikan informasi dan memberikan motivasi serta semangat untuk seluruh pemirsa yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih dan tidak ada alasan buat kalian ya untuk tidak bergabung menjadi salah satu mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saya Seto Windarto, pamit. Bye-bye.